Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Jika ada orang yang mati sedang berbuat maksiat tapi tidak berbuat syirik, apakah yang datang itu malaikat rahmat atau malaikat azab? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas, orang yang mati dalam keadaan apapun selain syirik, ada harapan ampun. Ada harapan ampun. Mungkin disiksa dulu di neraka selama waktu yang dikehendaki oleh Allah, atau mungkin tidak masuk neraka sama sekali. Allah kan Maha Pengampun, dan ampunan Allah tidak terbatas, dan itu betul-betul hak Allah 100%. Nggak ada yang bisa protes. Kan dosanya luar biasa, jarang sholat, zina nggak kehitung, minum khamr nggak kehitung, kenapa engkau ampuni ya Allah? Terserah Allah. Sementara si fulan minum khamr cuma sekali, zina cuma sekali, Allah nggak ampuni, tetap disiksa, terserah Allah. Di sini tidak boleh kita menyepelekan. Berapa banyak orang yang dosanya banyak, dia tidak disiksa di neraka, kenapa? Allah ampuni semuanya. Berapa banyak orang yang dosanya sedikit tapi masuk neraka karena Allah nggak ampuni, terserah Allah. Bila dalam perjalanan salat zuhur bersama imam, salat asarnya apakah jamak qashar atau mengakhirkan asar di tempat tujuan? Tergantung ini sudah keluar kota apa belum. Kalau belum keluar kota tidak boleh di qashar, boleh di jamak. Jamak tidak ada hubungannya dengan safar. Yang ada hubungannya dengan safar adalah qashar, bukan jamak. Di masjid ini, rumah kita dekat masjid ini, satu saat kita menjamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, bolehkah? Boleh. Hujan misalnya, tadi pas hujan, pas maghrib hujan lebat misalnya. Nah, habis salat maghrib, imam bilang qomat. Nah, qomat. Langsung salat isya, 4 rakaat tentunya, bukan 2, bukan qashar. Nah, sudah. Nanti kalau udah reda pulang dan nggak ada azan isya lagi, memberikan keringanan kepada yang lain, sholat di rumah, itu jamak. Adapun qashar harus safar. Ketika kita di Bandung misalnya, di Surabaya misalnya, di Makassar misalnya, atau di luar negeri, yang 4 jadi 2 qashar. Mungkinkah jamak juga qashar juga? Ya mungkin sekali. Ketika kita di Surabaya misalnya, ada sesuatu misalnya, jamak juga, qashar juga. Ya. Kapan disunahkan berdoa dengan mengangkat tangan? Kapan saja. Kapan saja. Nggak ada ketentuan khusus. Ya. Bolehkah tidak mengangkat tangan? Boleh. Ya. Dan ada beberapa sifat berdoa. Mengangkat tangan, ya, sejajar dengan bahu. Kemudian mengangkat tangan tinggi-tinggi. Ini ketika sholat istisqa. Satu lagi dengan jari, berdoa dengan satu jari, yaitu ketika khutbah Jumat. Satu lagi tanpa isyarat tangan sama sekali, ya, sambil bersila, sambil bersimpuh dan seterusnya. Apakah tergelincirnya seseorang dalam masalah tauhid uluhiyah, asma wa sifat menyebabkan orang tersebut keluar dari agama Islam? Iya, bisa. Tergantung nanti hujah sudah sampai apa belum. Iya, jelas. Ketika seorang muslim meyakini bahwa
Allah mempunyai sifat yang sifat itu tidak ada di Al-Quran dan Sunnah. Ya, mensifati Allah dengan punya anak kan sama ya. Berarti dia menolak lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ada orang bilang Allah punya anak, ya kafir kan? Lalu apa bedanya dengan menolak Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Lam yalid wa lam yulad, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, dua-duanya ayat, dua-duanya firman Allah. Kok ini ditolak kafir, ini ditolak gak kafir? Ya nggak mungkin lah. Nolak ini kafir, nolak ini kafir. Ya. Maka meyakini bahwa Allah tidak bersemayam di arsy, tapi Allah ada di mana-mana, ya, ada di pojokan sana, ada sebelah sini, ya jelas kafir. Hanya masalahnya sudah iqamatul hujjah apa belum. Nah, dengan demikian kita tidak boleh mengkafirkan si A, si B, si C, nggak boleh. Walaupun di depan kita dia mengatakan nggak benar kalau Allah bersemayam di atas arsy. Allah itu ya ada di mana-mana. Kita bilang begitu. Lalu kita bilang telah kafir. Boleh? Tidak boleh. Tidak boleh. Untuk orang per orang tahan mulut kita mengatakan kafir, berat sekali. Mengatakan telah keluar dari ahlu sunnah, ini mudah. Tapi telah kafir, telah keluar dari Islam, ini sulit, ini berat. Maka tahan mulut kita, jangan sampai mudah mengkafirkan sesama muslim. Dengan takyin ya, dengan takyin. Si A kafir, si B kafir. Gitu. Jangan. Adapun kalimat tadi ya, mengatakan menolak lam yalid wa lam yulad kafir, ya iya. Menolak Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kafir, ya iya. Dan seterusnya. 3 orang yang datang ke majelis Nabi, yang satu mau ke depan, yang satu duduk di belakang, dan yang satu lagi pergi. Apakah yang satu orang yang pergi masih disebut sahabat? Apakah sahabat itu selalu benar dalam segala hal seumur hidupnya? Ya tidak. Waktu itu dia salah, kenapa tidak ikut majelis ilmu? Besoknya lusa ya yang lebih parah dari itu kan banyak. Membocorkan rencana Nabi mau menyerang Mekah, Hatib bin Abi Balta'ah, apa nggak parah itu? Bahkan berzina, apa nggak parah itu? Ya, ini nggak adil, ya, mengkritik Nabi SAW. Artinya sahabat itu menjadi manusia termulia itu di akhir kehidupannya. Adapun dalam kehidupannya ada proses. Ya bayangkan, kalau antum bayangkan sekarang ya, ada khotib sedang khutbah Jumat, ya, malah pada keluar merebutin dagangan, ya. Kira-kira kelakuan apa ini, ya, ngerebutin dagangan itu, ya, sahabat. Apa proses? Lalu ditegur dalam surat Jumu'ah itu, butuh proses. Itulah proses yang dilakukan oleh para sahabat. Maka para sahabat itu bukan malaikat. Jangankan malaikat, Nabi saja bukan, ya kan? Maka berbuat salah, berbuat dosa, ya pasti, ya pernah. Cuman tidak ada riwayat seorang sahabat melakukan salah, kemudian taubat, lalu ngulangin kesalahan lagi. Ini tidak ada riwayat. Tidak ada riwayat. Ya. Kemudian yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat satupun, pertama, syirik. Tidak ada satupun sahabat yang berbuat syirik. Yang kedua, bid'ah. Tidak ada satupun sahabat yang berbuat bid'ah, walaupun Nabi sudah wafat. Sepeninggal Nabi SAW, keadaan masih sama, artinya belum ada bid'ah. Begitu pula sepeninggal Abu Bakar dan Umar. Nah, setelah Umar wafat, kan muncul aliran Khawarij. Adakah sahabat yang terkena syubhat Khawarij? Ada?
tidak ada, satu pun tidak ada. Jadi seluruh sahabat selamat dalam akidah, selamat dalam manhaj. Ya. Satu lagi yang tidak ada pada diri sahabat, tidak sholat, tidak saum, nggak ada. Tidak melakukan kewajiban, tidak ada. Adapun berzina ada, minum khamr ada. Ya. Yang tidak ada tiga itu, syirik, bid'ah, dan tidak sholat, tidak puasa, tidak melaksanakan perintah. Allahu a'lam. Ya, waktu habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.